Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini kita bertemu dalam sarapan rohani Galang Ningtyang Abian Base. Tentu saya berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran sabda Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di dalam surga, Allah yang senantiasa mengasihi akan kehidupan kami. Sungguh pada pagi hari ini ya Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu sempurna kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Kami sudah bisa melewati sepanjang malam ini ya Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh menyambut hari Tuhan yang baru dengan kekuatan dan kesehatan yang baru yang tentunya Tuhan karuniakan bagi kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami rindu untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran sabda Tuhan. Biarlah sabda Tuhan yang senantiasa menuntun kami, memberikan kekuatan, memberikan hikmat, sukacita bagi kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 41 ayat yang ke-9 dan Roma 11 ayat yang ke-pertama. Yesaya 41 ayat 9, firman Tuhan demikian. Engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Roma 11 ayat yang ke-pertama, firman Tuhan demikian. Adakah Allah mungkin telah menolak umat-Nya? Sekali-kali tidak. Perenungan kita pada pagi hari ini saya beri judul Tuhan tidak pernah menolak. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita pasti adanya waktu untuk memilih dan dipilih. Di dalam sebuah pilihan itu pasti adanya kriteria yang biasa kita inginkan. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita semua, bagaimana kalau Tuhan menginginkan juga banyak kriteria yang harus kita miliki supaya Ia mau memilih kita? Apakah kita akan masuk dalam daftar pilihan Allah? Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna, Tuhan yang suci, dan Tuhan yang kudus. Bagaimana bisa kita masuk dalam daftar pilihannya? Kita adalah orang yang berdosa, kita adalah orang yang tidak kudus, dan kita adalah orang yang tidak sempurna. Tetapi karena kasih-Nya, Dia mau memilih kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh sombong. Kalau kita mau dipilih oleh Tuhan, itu semua bukan karena kita hebat. Itu semua karena anugerah dan cintanya kepada kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua karena kemurahan-Nya buat kita. Seperti dalam kitab Yesaya mengatakan bahwa bangsa Israel adalah hamba Tuhan yang telah Tuhan pilih. Bangsa Israel dipilih bukan karena layak. Itu semua karena Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel.
Walaupun setelah Allah memilih bangsa Israel, mereka seringkali membuat Allah itu murka. Mereka sering bersungut-sungut dan membuat kesalahan. Tetapi Allah tidak menolak mereka karena kesalahan mereka. Allah tetap menjadikan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan dan tetap menyertai bangsa Israel. Tuhan memilih bangsa Israel secara khusus. Sama juga dengan halnya dengan kita. Allah memilih kita secara khusus dengan cara yang pastinya berbeda-beda. Jadi, ketika Allah sudah memilih kita untuk menjadi umat-Nya, kita tidak akan ditolak oleh Allah. Walaupun kita seperti bangsa Israel yang selalu membuat kesalahan, sering membuat Allah itu murka, sering menyimpang ke hal-hal yang tidak benar. Allah tidak pernah menolak kita ataupun meninggalkan kita karena kesalahan-kesalahan dan perbuatan kita. Tetapi Allah tetap mengasihi kita. Kita tetap menjadi umat pilihannya. Tetapi karena Roh Kudus yang menuntun kita, sehingga kita bisa percaya kepada Allah sampai hari ini. Tetapi di sini Allah mau katakan kepada kita yang sudah dipilih bahwa jangan kita takut lagi karena Allah yang telah memilih kita. Dia juga yang akan menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga yang menolong kita dan memegang tangan kita saat kita hampir terjatuh. Ataupun saat kita jatuh juga, Tuhan akan membantu kita untuk bangkit kembali. Tangan Tuhan yang selalu setia menopang kita di dalam setiap pergumulan kita. Ingatlah, ketika Tuhan telah menjanjikan sesuatu di dalam kehidupan kita melalui firman-Nya, janjinya itu bukanlah janji palsu. Seperti janji manusia yang kadang-kadang tidak bisa dipercaya dan kadang-kadang juga tidak bisa menepati janjinya itu. Tuhan adalah janji yang berbeda. Janji Tuhan yang akan selalu ditepatinya. Dunia mungkin akan menolak kita karena keterbatasan kita, atau mungkin karena kesalahan kita, karena kekurangan dan kelemahan kita, karena kita tidak mampu memenuhi kriteria yang dibuat oleh dunia. Penolakan dunia tidak menjadi persoalan bagi kita, karena itu bukanlah akhir dari segalanya. Sebab Allah adalah segalanya bagi kita. Walaupun kita bukan pilihan dunia, bersukacitalah walaupun dunia menolak dan melupakan kita. Sebab ditolak oleh Allah akan meninggalkan kehancuran bagi kehidupan kita semua. Berbahagialah kita yang sudah menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua. Demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Marilah kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami merasakan sukacita yang begitu besar pada pagi hari ini. Kami sudah boleh membaca dan merenungkan akan kebenaran daripada sabda-Mu. Kami sungguh bersukacita ya Tuhan, karena Tuhan sendiri yang memilih kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa Tuhan kasihi dan berkati. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami hari ini ya Tuhan, kami mohon Tuhan memberikan kami kekuatan,
Tuhan memberikan kami kesehatan, agar di dalam kami melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami dapat melaluinya dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Kiranya Tuhan memberkati segala pekerjaan, usaha yang kami lakukan pada saat ini. Biarlah berkat-berkat Tuhan boleh tercurah bagi kehidupan kami, dan kami senantiasa dapat menjadi penyalur-penyalur berkat bagi saudara-saudara kami yang ada di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami senantiasa mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Amin. Demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan tetap semangat. Shalom.